sunnah dahulu kita itu membasuh kedua tangan. Karena kita nih kedua tangan nih udah tahu datangnya di mana kan? Tadi bekas mencik ban, siapa tahu ban kita tuh ada najisnya. Tadi mbah ngorek hidung, udah tahu juga mbah ngorek telinga. Macam-macam, tangan kita liar sekali gerakannya. Maka sebelum kita berwudu, apalagi ini wudu di dalam wadah yang seperti ini rentan kena najis, maka sunnah dahulu kita membersihkan kedua tangan kita. Tapi jangan dicelup, jangan dicelup. Tetapi tangan sebuting ini kita jadikannya sebagai gayung atau sebagai calong untuk membersihi keduanya. Bismillahirrahmanirrahim, kita ambil. Nah, bersihkan dulu tiga kali, ambil lagi. Bersihkan dulu tiga kali. Bersihkan dulu tiga kali. Dah dikira ini bersih, aman dah. Sekarang kita melaksanakan sunnah dalam berwudu. Tadi itu sunnah juga, sekarang sunnah. Pertama sunnahnya adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Paling minimal adalah Bismillah. Paling kulir-kulirnya manusia Bismillah. Paling alimnya Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlebihan. Kada sampai situ, orang Bismillahirrahmanirrahim aja paling panjang, paling sedikitnya adalah Bismillah. Baik. Sudah tadi basuh, sudah tadi Bismillah. Sunnah berikutnya adalah berkumur-kumur. Cuma ini bulan puasa, ulun kuliah juga repot kena bulan ludah terus, maka kita isyarat aja. Misalnya ini berkumur-kumur sedikit, buang 3 kali ya. Sebenarnya bulan puasa boleh berkumur-kumur, asal ulun semalan apa? Asal apa? Jangan berlebihan. Itu aja. Mengharapkan yang sisa-sisanya tuh, Bang, buat. Ini ada boleh kita. Sunnah berikutnya lagi adalah istinsyak. Apa itu istinsyak? Istinsyak itu memasukkan air ke hidung. Kita seruput itu pakai lubang hidung kita. Mbah tuh nyar kita buang, ke ditaguk sekali. Lamas kita buang, tarik, hanyar buang lagi. Tarik, hanyar buang lagi. Tarik, hanyar buang lagi sebanyak 3 kali. Itu sunnah untuk membersihkan lubang hidung kita. Masya Allah, lubang hidung kita ini sebagai filter ya, menyaring debu-debu. Itu asap kendaraan macam-macam. Fungsinya vital untuk mengamankan paru-paru kita. Tetapi itu kada susah kita bersihi lalu. Makanya kerjanya berat. Makanya karena banyak kotorannya, maka dibersihkan setiap kali sholat 5 kali dibersihkan, makin harat lagi kan. Kemudian setelah itu istinsyak dan kumur-kumur yang paling sunat itu menggabungkan antara kumur-kumur dan istinsyak. Jadi sekali kita mengambil itu gasan 2, gasan berkumur-kumur dan juga gasan istinsyak. Itulah cara yang paling baik. Karena kita kada kawa di bulan Ramadan, sadapatnya aja kita lah. Baik, pemulaan kita berwudu loh. Mohon maaf nih, ulun rambutnya seada-kadanya nak. Kita membasuh muka. Tadi sudah cuci tangan, kita ambil lah segini. Kedua banyak sedikit mayo Karena banyunya yang lain nak dipakai pulang. Sedikit mayo kita ambil nah. Niat di dalam hati menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Diratakan. 1 kali, sunnah 3 kali. 2 kali. Sudah ulun bahas semalam, itu kayak apa hukumnya nang di bawah nginto? Kada mustakmal. Karena kita meniatkan tangan kita adalah sebagai gayung, sebagai calung. Kada termasuk sebagai mustakmal nginto. Tangan kanan pulang. Ratakan. Ini karena parak balan lu ada potensi tabulik ke sinilah, karena agak jauh kita supaya jangan tabulik lagi ke dalam. 2 kali, 3 kali, tangan kiri. Semalam belum madahkan sunnah sampai pertengahan ini untuk kita mendapatkan gural yang lebih panjang lagi. Kemudian apa lagi berikutnya? Mengusap sebagian kepala. Minimal orang Indonesia tentu kan ya. Tapi kita supaya kadak itu supaya nyalanya kita semakin nyarak, maka kita banyaki. Kita ambil 2 belah tangan, ambil sebuting isan isi. Nih. Pull ke belakang. Bulikannya usapkan lagi. Tangannya dibalik. Bulikannya tangannya dibalik. Kita celup, ambil. Ada lagi mau hendak harat lagi. Imbah membulikakan ini tadi.
langsung dipakai pulang gasan telinga yang sunnah tadi itu. Putar. Terakhir, ini yang paling sip. Itu nang paling sip itu, nang paling abdal tadi itu. Jadi ini nang paling abdal nih. Ambil, putar ke belakang, sisanya gasan telinga dan akhirnya tutupkan. Kalau hendak dipisah juga ada apa-apa. Oke, dipisah aja. 1, 2, 3. Nambah pisah Bang Nila. Ambil pulang. Seperti biasa. Selesai. Batis suara lagi. Nah, mohon maaf batis, ulun menghunjurkan batis. Batis kita kucurkan. Bagamat kita pusut nih tangan kiri ini sunnah memusut batis kita untuk meratakan. Kadang-kadang di buku lali ini kan kulitnya kasar, di tumit kulitnya kasar. Kadang-kadang di situ air susah masuk, maka di situ kita ratakan. Gamat. Tuh, udah nih. Batis kiri pulang. Tuh. Itu Pak. Sudah nih, tinggal kita berdoa seperti biasa. Wudu pun telah selesai. Air yang di dalam sini, ini hukumnya mustakmal. Hukumnya kayak apa? Suci. Nya kada apa-apa karena baju, kada apa-apa karena sajadah. Tetapi kada kawa lagi dipakai untuk menyucikan. Di bawah situ ada tahi cacak, ada tahi ayam. Kada kawa hendak membersihkan tahi ayam. Hendak membersihi ading bakami, kada kawa. Kenapa? Karena ini airnya adalah air mustakmal. Adapun air sisanya inilah yang disebut sebagai wadu. Air sisa wudu. Air sisa wudu inilah yang dipadahkan sebagai air obat. Ini air obat. Kalau kita sudah berobat pakai paracetamol kada mau ampe, pakai Plokadik kada mau ampe, pakai obat-obat lain kada mau ampe, cobalah alternatif lain, pakai banyu nang bekas wudu. Bukan bekas, ini masih bagus ini. Nah ini kita pakai gisan minum, mengobati penyakit-penyakit. Nih, ngene ngarannya banyu bekas wudu. Lain gitu. Ini kada bertambah sehat ngene. Ini bisa bertambah penyakit ngene. Ini kan bekas. Kalau ngene banyu nang bersih. Ditambah lagi kesunahannya kena, mohon maaf, disiramkan ke tapih atau salawar kita. Disiramkan. Kenapa ini? Untuk antisipasi adanya waswis. Kadang-kadang waswis itu bisa nyerang manusia. Ada titik di salawar. Bisa aku tadi apa sedikit tuh, kami sedikit. Dengan adanya kita ciprat-cipratkan gini, lalu kita hilang kekhawatiran. Oh, jar kita lain. Ngintu lain bekas aku tak cicir tak kami lain, tapi ini bekas aku tadi maanukan ini. Itu menghilangkan itu. Itu juga bagian daripada kesunahan. Nah, sisanya berdoa seperti biasa. Coba bayangkan ini masih ada sisa loh. Ulun ini masuk umpah tadi karena hendak mencontohkan, Bang. Jika untuk pemakaian pribadi, maka bisa lebih hemat daripada ini lagi. Kalau pakai aqua, aura itu lebih mudah dicocokkan, mon kulir kawan memicikan supaya daresinya. Baudulah dari situ. Itu pun juga adalah kawa. Nyaman banget pakai aura. Ada istilah kita kada kawa baudu. Nah, kira-kira cukup dulu sampai di sini. Baik. Alhamdulillah Bapak-bapak, para siswa yang dirahmati dan dimuliakan Allah.